Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat itu. Jadi Pak Dewan itu pantun sedikit enak. Buat kilo pantun je. Pai pajalan kabatu sangka. Cangkepan aja. Singgah sabanta mamanen tomat. Pernah manen tomat loh. Supaya ibu-ibu semua serta bapak-bapak kita selamat dan masuk surga. Jawelah salam ambo dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kejadian subuh. Yo bro, yo kamu sesuatu bro. Kamu jadi wajah subuh. Nah, wajah neraka Pak Dewan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Wa ilaihin nusyur, dan cepat ataupun lambat, sekarang, nanti, besok ataupun lusa, kita semua pasti segera menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama Bapak, 1, 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan bismillah Bismillahirrahmanirrahim.
wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Ibu anggota Dewan kita dari Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Bu Dewan. Ini kalau lah bahasamu Bu Dewan, rakyat itu sejahtera. Yang sama kita hormati pula Pak Dewan kita dari kabupaten. Jadi kota atau kabupaten jo provinsi lah satu nampak. Insya Allah majelis taklim itu sejahtera musuh. Kalau tidak sejahtera, tidak usah deh kita boleh berdewan musuh. Ya bos. Tidak usah deh kita Pak Dewan dari kemarin. Kalau tidak sejahtera majelis taklim. Aku yakin Pak Dewan pasti insya Allah akan memikirkan ibu-ibu semua untuk majelis taklim kita. Karena majelis taklim ini merupakan bagian yang sangat penting untuk memperbaiki bagaimana generasi kita. Nah itu Bu Dewan. Bu Dewan kenal Ketua DPRD Provinsi Muhyiddin, Pak Muhyiddin. Ambo satu kubu dengan beliau. Ambo caleg tapi gagal pada waktu di Padang. Partai Ambo PKS sama Muhyiddin. Dia gagal untuk Dewan. Berarti Allah belum berhitung menjadi anggota Dewan. Biarlah anggota Dewan Allah saja. Ya Bu. Kemudian Ibu Ketua Majelis Taklim BKMT yang semua kita hormati, beliau setia membimbing kita, mengajak kita, mengarahkan kita supaya tetap kita semangat. Ya Bu. Ini semangat Bu. Luar biasa semangatnya. Saking semangatnya snack labi. Kami tak tambuhan Bu Dewan. Kau ditambuhan Bu Dewan sama snack. Kalau snack itu bagi Bu Dewan itu kecil. Nah Pak Dewan, tenang saja buat mereka nanti. Tinggal lapor saja kalau Pak Dewan dan Bu Dewan. Ambo doakan ibu-ibu sadonyo apa-apa sadonyo semoga senantiasa sehat walafiat. Bu Dewan dan Pak Dewan kita doakan selalu baik Bu supaya sehat walafiat. Doakan puluh hatinya Bu Dewan dan Pak Dewan ku takana jawab terus Ibu. Takana jo BKM tuh di takana kalau lu Pak Dewan pun di BKMT. Bu Dewan kalau lu di BKMT doakan. Kalau bahasamu wak mendoakan, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Bu, let's siap mendoakan. Doakan sehat walafiat. Kemudian hati beliau berdua senantiasa memperhatikan BKMT itu. Doakan. Dan untuk Bu Dewan dan Pak Dewan, insya Allah kok lain peduli wak jo BKMT kuah tahun bisu jadi Dewan nanti. Itu berikutnya. Ini Pak Dewan. Allah Karim. Pencalonan berikutnya maksudnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kok kita berkumpul di Masjid Jami Rumah Tinggi. Ibu ya. Dari mulai ibu-ibu melangkah kaki dari rumah, ya Pak,
dari rumah tu nyelangkang kaki tibu kamari kece Rasulullah kullul khutwati maghfiratun. Kullul coba khutwati maghfiratun. Kece Rasulullah setiap langkah kaki bapak ibu tuh dari mulai pintu rumah awak keluar tuh sampai ke masjid, kemudian bapak ibu duduk, setiap langkah tadi itu menggugurkan dosa. Itu kalau orang tahu pak, senang nyampai majelis taklim modeko. Pak aku itu lah ya langkah kaki yang menggugurkan dosa. Itu makanya siang yang paling jauh tadi itu paling banyak dosa dulu. Yang paling jauh Budewan di mana tinggal Budewan? Nah jauh Budewannya. Itu. Nah paling dake itu sang nenek. Tuh cara buya supaya banyak nandake dari masjid ko maputa ko pulang. Cara supaya banyak dosa sebab awak tentu banyak dosa. Ibu banyak dosa, ambo banyak dosa. Mau dari Padang, mau tinggal di Padang. Yo, ambo ceramah dari pagi di Masjid Al-Huda Parak Lawe, Parak Gadang. Bu kemari langsung. Sebenarnya jam 2 buku mau ceramah balik di Padang. Tapi Pak Ketua tadi lah bisi-bisi tadi Bu PKMT meminta kosongan jadwal kuliah. Itu mau yang mau keluar sebentar menelpon Ustaz tu menanti. Kemudian Masjid Mujahidin tapi Lawi Bu Dewan tahu. Masjid Rancak tu karena dulu kota Padang Masjid Rancak. Masjid Al-Hakim dia Masjid Mujahidin tapi Lawi sudah Pak Dewan. Padahal pernah situ itu kalau ibu dake ke Pak Dewan, ibu Dewan, misalkan bisa dibawa ke Padang. Nah itu Dewan, Pak Dewan sih dake ke Pak Dewan lah. Allah karim. Jadi langkah ibu kamari tak sia-sia. Dosa wak diampuni. Tu makanya semangat awak kalau ada majelis taklim. Jangan male-male awak. Kau male lu tiba kamari. Ya kan, harusnya semangat awak. Kajian kalau ada majelis taklim. Biar dosa wak diampuni. Bapak Ibu, Pak. Bu, kalau wak mendoa, bu, mohon maaf cakap. Mendoa wak setelah selesai sholat. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoa wak mudiku alun tentunya doa wak diterima. Ya kan? Wah minta ampun wah alun tentu diterima minta ampun awak. Tapi kalau menghadiri majelis ilmu dijamin langsung oleh Rasulullah SAW diampuni dosa. Kok tidak dikabulkan banyak masalahnya. Kadang awak banyak menggunjingan kawan. Bu, dia coba menggunjingan kawan. Kadang-kadang lain kan iya toh. Akan dibuat menggunjingan kawan tu menjelang sholat duhur. Pas sholat duhur awak mendoa. Padahal dosa muncul awak banyak tadi menggunjingan kawan. Itu manggunnya doa aku payah dikabulkan. Alun beko makanan yang awak makan kadang-kadang banyak makan haram. Nan halal awak masukan juga, nan haram awak santuang juga. Makanan haram tadi kadang-kadang itu nan doa awak tertolak. Kadang melalui pakaian awak pak. Pakaianku di Bali dari piti haram awak pakai mendoa Allah kepada Allah. Kadang-kadang itu membuat
awak ditolak. Tapi kalau bapak ibu melangkah ke majelis ilmu, langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kan lama majelis taklim, Bu. Sudahlah dosa diampuni, Bu. Duduk awak di dalam lain. Beko duduk kecil Rasulullah. Manjalasa, coba cok. Manjalasa. Fil majalisi. Sa'atan. Afdalu. Min sholatin. Nawafili. Alfa. Rakaatin. Kecil Rasulullah sianan duduk ngaduknya di situ di majelis taklim saatan walaupun sebentar, tapi yang duduk di majelis taklim mereka kecil Rasulullah afdalu min sholatin nawafili, lebih utama daripada sholat sunnah alfa rakaatin 1000 rakaat. Oh bayangan apa? Boleh duduk menyandal lah itu tiang. Aduh mau duduk kaki dalam kamar. Ini lama lah. Ya kan? Sudahlah duduk menyandal, menunjuk kaki, mangan pula seketek tu. Allah ini sudahlah mangantu seketek pun ndaklah cukup terus sambil mangunya lah tu. Itu lah senang sampai api. Nama ada pun nak menyanda silakan menyanda. Nak mau silakan mau. Nak lalu. Tapi kau duduk awak di siko bernilaikan pahala saban diam solat sunnah 1000 rakaat. Coba ya, Bu. Ya. Itu duduk ya baru duduk. Alun beko kecil Rasulullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallah tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk belajar, untuk menuntut ilmu, kata Rasulullah SAW, maka dijanjikan mudah baginya jalan masuk surga. Bu ya kamu masuk surga. Rajin mengikuti majelis taklim. Majelis taklim beda jum majelis taklim. Jadi kalau papa, ibu-ibu ada acara mereka kalau buat sepanduk jangan salah tulis. Pakai koma di atas. Majelis taklim, koma di atas. Jangan pakai K. Kok majelis taklim. Beda artinya, Bu. Kalau majelis taklim, majelis itu kan asal katanya jalasa yajlisu, julusan majlisun. Artinya sampai duduk-duduk. Awak duduk-duduk kini di masjid. Taklim asal katanya allama yu'allimu takliman, artinya belajar. Kalau digabung majelis taklim berarti duduk-duduk sambil belajar. Bukan duduk-duduk kok. Tuh mangkonya kecambo kok menyanda silakan. Kok kamu kaki silakan. Kok sambil mangunya jadi tidak masalah kan? Karena memang majelis duduk-duduk awak, tapi sambil barang. Beda dengan taklim. Kalau taklim tuh apa itu asal katono dalam bahasa Arab kalama yukallimu takliman, artinya mauta. Jadi kalau majelis taklim duduk-duduk sambil mauta. Hanya salah tulis. Kalau salah tulis ibu di spanduk beko majelis taklim. Kalau jamaahnya mauta, ustaz sedang ceramah, tidak salah jamaah sebab tulisan spanduk majelis taklim. Mauta. Tuh makanya Pak,
Pak, kalau jam 2 balik malam, pulang dari main domino, lah, tiba di rumah ditanya ibu dari mana dari majelis taklim. Iyo, majelis taklim main domino sampai mau tahu. Allah karim. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu semangat kita mengikuti majelis taklim. Kenapa? Karena luar biasa keutamaannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan pesan Rasulullah untuk kita semuanya. Nampak tamu dulu. Kini tanggal berapa Ibu? Tanggal 26 Rajab. Ya kan? Januari itu tanggal 26 belum. Kalau ambo hitung tadi dari tanggal 26 sampai 1 Maret itu kurang lebih 30 hari lagi. Wah, coba 30 hari. Nak lama 30 hari kan. Tapi Bu, walaupun 30 hari kau sabanta menurut awak, nan awak hadir kau termasuk diri ambo, ndak ada satu pun yang bisa memastikan awak sampai di bulan suci Ramadan. Ada ndak bisa? Sehat bana awak ndak bisa pastikan. Ama kasih ambo Pak Ibu, Bapak mau sampaikan itu. Dan ingin aku sampaikan ke Ibu dan Bapakmu, pasanglah niat dari kini. Pasang niat dari kini. Tidak besok pas Ramadan. Dari kini awak pasang niat. Niat yang kali pasang ada 3. 1. Bismillah ya Allah. Ambo niat ya Allah. Kok sampai yang mau di bulan suci Ramadan besok ya Allah, ambo ka puasa sebulan penuh bulan suci Ramadan. Kok pasang niat dari ini. Itu poin 1. Poin yang kedua, niat dari kini Bismillah ya Allah. Kok sampai ambo di bulan suci Ramadan besok ya Allah, ambo bani ka sholat tarawih sapanuh bulan suci Ramadan. Ya sebab mereka Pak, kadang-kadang awak kan semangatnya di awal saja. Ya nak Bu? Hari pertama Ramadan panuh sampai di luar. Pasang lo karpet di luar aja lah. Ya nak Bu? Mau itu sampai Bu? Ada samu tapi awak ya. Nah, atau mau niat dari gini, sapanu bulan suci Ramadan. Nang ketiga, niat dari gini, Bu, Bismillah ya Allah. Kok sampai mau di bulan suci Ramadan ya Allah, ambo bani ingin mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Baik dibaca surah ataupun mandangan orang lain. Itu diniat. 3 pokoknya menjelang bulan suci Ramadan. Aku mau itu biar kok nyampang Ibu sabalun bulan suci Ramadan ajal kita tiba mangko 3 nih tadi sudah dianggap terlaksana di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Kok nyampang? Sebab awak enggak tahu ajal awak Bu. Kok cerita ajal Bu? Ambo pengalaman pribadi mengalami Pak Dewan. Ambo Dewan sama Ambo. Kok pengalaman ambo pribadi Pak Dewan? Mau ceramah di Kota Padang. Ceramah kok Bu selesai maghrib sampai isya di Jalan Kolamboyan. Jadi pas tadanga azan dari masjid Sabala tentu mau berhenti ceramah. Sabalun ambo tutup ya salam, ambo memberikan pertanyaan ke jemaah. Bapak Ibu kecemu ada orang kawatannya. Itu kecemu Pak.
Singkat cerita, nan posisinya duduk di sebelah kiri dalam dia pak nganggap salah. Tapi nak pak nak angkat tangan. Buya, ambo kabatanyo buya. Kok pengalaman pribadi lo? Ambo sangko nang ditanya kok kaji ambo sampean. Kironya bu pertanyaannya di luar itu. Apa pertanyaannya? Buya, lai katibo buya minggu biswa. Itu pertanyaannya Pak. Tuan mau jawab lah. Insya Allah Pak ambo tiba. Jadi selesai mau jawab pertanyaan itu mau tutup kajian. Selesai ditutup kajian, lanjut sholat isya berjamaah. Singkat cerita, selesai sholat isya, sholat sunnah dan seterusnya, ambo tidak langsung pulang. Ambo biasanya baca itu di pengurus tersebut sabantan dalam malam. Selesai cerita mau izin pulang. Kau mohon maaf, nyatu ambo mengalami tibu ambo di rumah kurang lebih pada waktu jam. Ditelepon balik di pengurus, assalamualaikum buya, waalaikumsalam. Dan tiba buya di rumah, alhamdulillah Pak Allah. Aka bapak kecemu buya, apa nama tanyo tadi lah meninggal. Ikut pengajian Pak. Inyolah nama tanyo kira minggu besok inyolah nak tibu. Itu namanya ajal Pak. Nak mencari tua muda, nak mencari sakit, kalaulah tiba bangke. Bu, itu mengkonya beko. Kalau mau selesai pengajian meninggal, jangan heran ibu. Bapak kalah bu, jangan heran. Sebab ajal. Tu mangkonya dalam ayat bu, buka nanti ya, surat Al-A'raf ayat 34. Lah catat. Ini larangan doa panjang umur. Ini ayatnya nih. Apa kejama? Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'an wa jawab lah. Allah sih mahir wala yastaqdimun. Larangan dari Allah doa panjang mua. Lihat resiko doa panjang mua. Bu, bapak niang bu banyak doa panjang mua kemana? Nggak boleh ada Pak. Bu, Allah setiap orang sudah ada ajalnya. Apabila datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ah, maka mereka tidak bisa mengundur walaupun satu detik. Kalimat tidak bisa mengundur walaupun satu detik ini menunjukkan larangan doa panjang umur. Tu doa wa lebu ya. Cara mendoa ibu, ya Allah sehatkan badan ambo dan berkahi umur ambo. Baranti ibu mendoa panjang umur le. Bu, lihat dong doa panjang umur sekarang. Banyak. Baranti lah, jangan ulang lah. Badusul menyalahi ketentuan Allah. Tapi kalau doa sehat, umum berkah, doa. Kok nyampang bu? Kok mohon maaf lo kemana? Kok nyampang misalnya ibu mendoa, ya Allah panjangan umur ya kironya yo dipanjangan di Allah 2000 tahun, ndak kepanjang surang Allah. Ada ke depan tu makanya dilarang. Buya kan ada bertanya. Aduh Ustaz Mabuya, nyo ceramah, nyo sampaian kalau silaturahim awak panjang umur awak. Nah itu, pernah ibu dengar tu? Kalau itu apa ibu dengar, ada dua kemungkinan. Satu,
Katiko ibu mendengar Ustaz ceramah ko sedang mengentua. Nang kedua, Ustaz nan menyampaikan ceramah tadi tidak tuntas membahas hadis tu. Hadis tu panjang. Ambo bacuan hadis dia ibu-ibu dengan kemudian ikuti supaya sama-sama paham. Man ahabba dia baca. Ayyabsuta fi rizqihi wa yunsa'u fi athari umri falyasil rahimah. Itu hadis ini. Man ahabba, siapa saja yang ingin, kata Rasulullah, ayyabsuta fi rizqihi, dimudahkan rizkinya. Kalau ingin mudah rezeki, Pak, sambung silaturahim. Mudah rezeki awak. Tapi kalau orang mutus silaturahim, rezeki banyak. Itu makanya saranan tadi, Bu BKMT sambung silaturahim dengan Bu Dewan dan Pak Dewan. Murah rezeki. Iyo. Oh. Kalau jalan tadi lah dijanjian di Bu Dewan, para lu kita gitu dong. Bu Dewan itu lah mengerti situ. Para lu tak insyaallah mau percaya di Bu Dewan. Pak Ibu yang mulia dengan Allah Subhanahu. Jadi kalau ingin murah rezeki awak Pak Ibu, sambung silaturahim. Jangan diputuyan. Baik itu sama orang tua. Karena dulu kini ku anak ujakan orang gaek mah. Ada Bu? Lendak awak orang. Nyuat dulu kini ku mintu ujakan dengan tu. Ada Bu? Lain bisa satu lengkap. Allah, kalau lah mau itu kau membaca kamu. Kalau anak sudah memutus silaturahim dengan orang tua, dijamin rezekinya akan banyak. Orang tua. Anak sudah memutus silaturahim dengan mertua, dijamin rezekinya juga akan sulit. Kok nyampang mudah juga, paling tidak berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh makanya cuba-cuba mutus silaturahim sama orang lain. Terus tingkatkan silaturahim, ikatan kekeluargaan kita. Ibu yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah, wa yunsa'u fi athari umri, dan ditumbuh kembangkan bekas umur. Nah, ini ada bahasa Arab di situ. Fi athari umri, di dalam bekas umur. Jadi siapa yang mau dipanjangkan bekas umurnya, bukan umurnya. Nah, ini kadang-kadang kita salah paham. Bekas umurnya yang dipanjangkan oleh Allah, mangko kece Rasulullah wal yasil rahimah, sambung tali silaturahim. Rizki mudah, bekas umur dipanjangkan oleh Allah, maka sambung silaturahim. Buya, nan pakai umur tu apa buya? Pakai umur tu apa Ibu? Maka maksudnya pesan dan kesan ketika awak masih hidup di kana de orang. Ko elok di kana de orang, ko buruk di kana pulau de orang. Itu namanya panjang umur. Jadi bukan angkornya tambah Pak. Kalau angkor ditambah lama bana wak itu. Bu, lagi paham tuh? Oleh sebab itu, Pak Ibu sadonyo niatkanlah dari kini terhadap 3 tadi sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Pak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita singkat saja pada hari ini. Ambo ingin menyampaikan terkait dengan puasa yang sempurna. Wak kaposo. Jadi harapan awak puasa wak sempurna. Ibu ingin ditolak puasa atau ingin sempurna? Sempurna. Pasti ambo begitu. Baca calonnya supaya sempurna. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kamu ambil saja sepenggalan di situ. Apa kata Allah?
kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. dalam bahasa Arab puasa itu asyam. Ada juga namanya as-saumu. Tapi diterjemah oleh para ahli fikih, asyamu bermakna al-imsaku. Apa arti puasa? Nah, nih salamu awak memahami puasa ku menahan. Padahal dalam bahasa Arab al-imsak. Al-imsak itu asal katanya Pak Ibu, masaka yang saku. Pak, masaka yang saku. Artinya memaci arek-arek. Aku contoh. Mempaci arek-arek. Itu namanya imsak. Jadi bukan menahan. Mempaci arek-arek. Anu dipaci arek-arek itu, nan dipaci arek-arek itu aturan bab puasa. Jadi aturan bab puasa tu ikuti supaya puasa wak sempurna. Ndak puasa akan tu awak sedepan. Bu, ndak puasa akan tu awak adu aturan. Aturan patamu dalam puasa. Orang ahli fikih menterjemah lagi. Al-imsaku anil akli wa syurbi. Nampak tamu kalau ingin sempurna puasa waktu Pak, awak harus memaci arek-arek aturan ndak makan ndak minum. Jadi kalau orang puasa ndak makan ndak minum. Tapi ada pengecualian. Segala aturan Allah di muka bumi ini ada pengecualian. Itu hebatnya Allah. Contoh, semua orang beriman diwajibkan sholat kecuali. Pasti itu. Semua orang beriman diwajibkan puasa kecuali. Itu hebatnya Allah, toleransi dalam hukum. Tapi kadang-kadang awak berhukum tidak ada toleransi sama sekali. Allah saja ada toleransi. Awak tidak, kan aneh. Makan tak boleh, minum tak boleh, kecuali ada kecualinya, Bu. Katiko awak lupa. Itu loh puasa tu Pak. Dia Pak puasa, ya kan? Di siang hari lupa, Bu. Allah makannya 2 piring baru tak kenal. Lawat tangku tu Itu dek kawan nomang anakku kalau ndak tangku lu 3 piring rumah. Tak puasa kawan. Itu nama apa deh? Alhamdulillah. Ada dilanjutkan makannya. Kalau dilanjutkan makannya betul. Itu kecuali itu. Tapi Bapak Ibu namanya lupa. Kok biasanya sekali. Bu, ya lihat tuh. Kalau lupa tuh biasanya sekali. Kalau tiap hari lupa tak mungkin tak. Kalau tiap hari lupa tu tak lupa namanya pikun. Letak pikun, Bu. Ada sifat nak pikun. Kalau ada, kau mana? Kalau ala pikun tak wajib puasa. Orang pikun tu, Bu, tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib zakat. Bu. Kalau nyala pikun, tapi cari amal sebelumnya, Bu. Kalau sabalun inyo pikun, itu dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Quraisyab menjelaskan. Kalau sabalun inyo pikun, inyo rajin sholat, mangko katiko nyo masa pikun, nyo dianggap sholat. Lepam, Bu. Atau mangko kalau ada orang gaya awak, lah pikun jadi pasal sholat dari biasa. Kadang dulu orang memaksa orang, ini lah pikunnya paksa ya sholat. Sholat di mana? Ini lah jadi pikun. Pabihan saya. Asabab
Katiko sabalun pikunnya rajin sholat, mangko pada masa pikunnya menurut Profesor Dr. Quraisy, apa kecek beliau melalui ayat itu, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang terus mengalir tidak terputus-putus. Samo di mana ko, Bu? Contoh, ko sajadah nak. Sajadah ko kan lagak kusuk seketik bang. Dah berapa tahun dah, mungkin lah 5 tahun mungkin lah. Mungkin kecek pengurus dek Pak Dewan Tibo kemang. Gua dek Pak Dewan Tibo pak. Kecek pengurus buat ganti karpet ko banyak. Anda Pak Dewan? Cayo lah bu, suat ganti karpet dari Pak Dewan kemang. Tanah saya lah. Agak 10 alai square feet mah. Kecek baru ganti si karpet banyak. Nang kecek jamaah di Pak Pengurus kok kan masih bisa dipakai. Saya gua dibulu nggak karpet kok tadi. Diganti di Pak Dewan. Kalau aja karpet kok mah. Nang baragi karpet iko lah. Walaupun karpet kola digulung ndak dipakai, mangko pahalonyo berlanjut pada karpet nan baru. Jadi ndak hilang no. Walaupun karpet ko ndak pakai lah rusak banget tibonya lah dibakar lah ibarat itu, tapi diganti nyo karpet nan baru, mangko pahalo yang karpet lama tadi berlanjut di karpet nan baru. Jadi jangan kecewa lo dan lagi kok tadi. Itu kok seandainya begitu nanti jadi tidak akan dipakai lagi. Itu yang dimaksud dengan illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kan ada orang masyarakat untuk membangun WC. Tiba tahun 2026 WC kok diperbarui, itu dipacah saudara lain. Nyalah menyumbang semen di Sinando. Walaupun sudah dirusak, sudah dihancurkan, dibangun yang baru, maka pahalanya pindah ke bangunan yang baru tadi. Paham Ibu? Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, supaya puasa wak kesempurna, Bu, makan tadi pengecualian lupa patamu. Nang kedua ndak sengaja. Ada lu orang makan ndak sengaja orang. Contoh orang makan ndak sengaja. Nyo lalu Bu, tapi mangigau. Leto mangigau. Aku yo mangigau dong. Mimpi makan biro kawan no. Tagak dari sampai lalu tu pain ke dapur. Nyambil piring, nyambil nasi, nyambil sambal, makanlah kawan. Padahal lalu tadi kawan. Tiba orang kaya cari, makan anak boje. Ditegurlah, baru dia sadar. Kalau mode itu puasa tidak datang. Tidak sengaja. Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya sempurna le puasa apa ibu kece Rasulullah wa anil muftirati, awak harus memaci are-are aturan dari sesuatu yang sejenis dengan makan dan minum. Sejenis dengan makan, ana sejenis makan dan minum dong. Contoh, ibu makan memasukkan nasi kamuncuang atau katelingo? Kamuncuang. Nah, oke, telingo lah. Tapi memasukkan barang kamuncuang. Artinya nan sejenis jo makan, kalau bapak ibu memasukkan sesuatu katelingo, apa namanya itu? Yang putih ketek-ketek kan, yuk katemat, lihat tempat nak. Hanya sedang puasa kok, dia duduk di tiang masjid yang korek tangan. Itu nak boleh sedang puasa pak. Sejenis. Atau contoh yang lain bu, contoh. Ketika sedang puasa apa ibu,
masuk waktu salat zuhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Pailah pai buka masjid. Tiba di masjid nyo cari tampek bau dua. Tiba di tampek bau dua kau tadi nyombi air, nyo basuh tangan. Habis tu nyo masuk air ke muncung. Dah, masuk air ke muncung lah. Dari anginan masuk ke muncung tadi, kau menurut apa ibu kau jawab sesurang. Kira-kira ada nak tinggal di sela-sela gigi dia di bawah lidah awak. Terus kamu buang lain. Ada minum lain. Itu mangkonyo ada hadis Rasulullah, hadis sahih. Dulu pernah mau belajar hadis ko bertanya langsung kepada Profesor Dr. Ahmad Fatullah MA, LCMA di Jakarta. Di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau menjelaskan hadis ko, Pak. Beliau almarhum. Baru 2 tahun nih beliau almarhum. Pas Covid berapa tahun tuh? 2 tahun yang lalu meninggal. Ambo tanya langsung. Hadisnya begini bunyinya. Asbiril wudu, sempurnakan wudu kalian bil madmadati, dengan kumur-kumur, wal istinsyaqi, dan memasukkan air ke dalam hidung. Illa antakuna so'iman, kecuali kalian sedang berpuasa. Kecek Rasulullah itu. Jadi kalau sedang berpuasa, Bu, ndak usah kumu-kumu awak. Bu, awak lagi kumu-kumu. Ala hijau tu ah. Hah? Iyo pagi ketika ibu selesai makan sahur kan azan subuh. Ketika azan subuh tu ibu ndak usah kumu-kumu mulai bau duanya. Mulai dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, ndak usah kumu-kumu, langsung saya basuh muka obat. Apalagi gosok gigi, taraso mani-mani seketek mah. Jadi bu, kok iyo ka gosok gigi ibu sabalun azan subuh. Bu, lain terdengar kok. Itu namanya cer Rasulullah nambu no. Lah, ingat kanak-kanak elok kok. Ndak ambu mangecean. Kalau ambu mangecean, beko ibu-ibu adu ambu je ustaz lain mah. Iya nak? Ko Rasulullah mana mangecek dan kecambo lo. Kecek Rasulullah asbiril wudu bil madmadati wal istinsyaqi illa antakuna so'iman. Sempurnakan wudumu dengan kumur-kumur dan masuk air ke dalam hidung. Wah itu nak dikono. Itu istinsyaq namanya. Illa antakuna so'iman, kata Rasulullah, kecuali engkau sedang berpuasa. Kalau sedang puasa tidak sah, langsung deh. Awak itu lu jual, langsung. Baik tu. Bu. Ya. Supaya lebih yakin. Nah. Aduh Pak suka merokok. Pak merokok Pak. Nah, kau tanyakan beliau langsung. Pak, ketika Pak puasa boleh merokok? Tak boleh lah. Kecap Pak benar Pak. Dia tak boleh merokok. Ambo tanya ke Pak. Ketika Pak mau duduk tuan mau duduk. Asuknya tu apa masuk dalam farid tidak? Hah? Nah asuknya. Ini apa merokok kan? Ketika Pak masuk ke farid. Masuk. Kalau masuk Pak ke farid apa tu termasuk? Iya Pak. Nah. Tuh. Nak masuk ke dong, nak masuk ke parut, sadang mulut dong, apa nama? Hidung dia lah. Itu asuk rokok tu. Nak masuk ke parut itu ndak boleh merokok sedang puasa. Iku air masuk ke muncuang Sudahlah masuk ke muncuang awak goyang no lai.
Ndak itu ibu tu. Hendaklah sekali 3 kali lu ibu ulang tu. Ndak kado air itu nak minum enggak seketek. Tu pasti. Atu mangkonya Rasulullah melarang awak kumu-kumu. Beko selesai babuko atas serahlah kok gosok gigi kok kamanga serah. Bu. Ndak makan ibu, ndak minum ibu le talo. Dari pagi azan subuh sampai babuko le talo. Ba kok menahan ndak kumu-kumu ndak talo. Coba pikir. Nah, le buya, kalau mode tu buya ndak kumu-kumu, beko muncung ambo babaun mau ya. Ndak itu? Angoknya buya. Justru itu bananan diharapkan oleh Rasulullah. Baun muncung orang nan bapuaso kece Rasulullah. Besok di akhirat diganti oleh Allah dengan aroma minyak kasturi. Tapi bu, walaupun muncung awak babaun, jangan bahasa ngajuan mana. Atu berak lo kawan-kawan. Sudahlah makan sahur tadi jok patai. Ayo jadi lo. Kaliyo jadi makan sahur. Abe ko siang hari ya, yo sangajuan no. Atu yo berak. Nah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sempurnakan puasa kita dengan mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bu kecek apa ibu? Ndak ambo mengecek, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu mengecek kecek ambo, biku ambo nyuatu ba. Ya ustaz nan lain tu. Itu penyakit awak kan mode itu nyuadu-adu ustaz tu. Awak ikut salah kecek Rasulullah. Nang kecek ustaz ko bu, kalau lainan elok awak terima. Kok ndak tinggalan. Kalau awak tadi kan majan supaya ibu ko sempurna puasa. Nang salamu ko awak masih kumu-kumu yo. Aduna lebih parah lagi bu. Pernah ibu mendengar kecek Pak Ustaz mah boleh mencicipi makanan. Ayo santiam. Iyo, semua tu mah yo santiang Ustaz ko. Santiangnya dari Rasulullah lah. Disuruh awak mencicipi makanan. Nan bedonya bu, kau mohon maaf pak. Kok 10 makanan tu 10 kali dia mencicipi. Aku mangkunya ya sembarang-sembarang. Kalau ambo bu, terus terang saja daripada membawa dosa besok di akhirat ambo bu. Yo jo kumu-kumu sesuaikan saja dengan perintah Rasulullah tadi. Tidak usah kumu-kumu. Apoleka mencicipi makanan. Bu, kalau masalah masak ibu tidak diragukan. Mangalo cicip-cicip lain. Lah setiap hari ibu masak mah. Lah tahu juga namanya tu. Oh garam sekian, lado sekian, tak para luwe ibu cicip gitu. Bu, lain kali tu. Ada yang dicicip kalau besok lain. Allah karim. Bekon nak sempurna puasa. Baik ibu yang mulia kepada Allah Subhanahu. Terakhir 5 menit lagi. Karena kasalah zuhur awak. Supaya sempurna puasa awak bu, tidak sekedar menahan, tidak makan, tidak minum saja. Tanya tu Rasulullah mengatakan medeko. Nawaqidus saumi, coba. Nawaqidus saumi. Sittatun. Qauluz zur. Wal kidbu. Wal ghibatu. Wan namimatu. Wal yaminul ghamus. Wan nadaratu bisyahawati. Kalau tak makan tak minum ada penolongnya. Apa penolongnya bu ya? Makan sahur. Tuh maka Rasulullah mengatakan tasaharu fa innahu barakatun. Makan sahur kalian karena ada berkahnya. Apa berkahnya makan sahur? Fisika kue. Itu berkahnya. Ada penolong
kalau ndak makan ndak minum. Tapi nan anam ko nan merusak pahala puasa, ndak ada nan bisa menolong. Nan menolong hanya iman awak masing-masing. Anu pertama, nan merusak pahala puasa. Yuk puasa dah batal bu. Tapi pahalanya ndak ada. Itu manggonya kece Rasulullah Pak. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atash. Betapa banyak orang puasa tapi nyo nak dapat pahala dari puasa kecuali lapar dan haus. Ada antaranya, catat elok-elok. Satu, nan menghilangkan pahala puasa qauluz zur, kece Rasulullah, berkata-kata kotor. Nyo puasa Pak, bila baca itu lancang. Bu, dah baca itu kok. Nah, hati-hati. Besok kalau puasa jangan mencari awak. Paham tu? Misalnya ibu mengatakan baru. Bu, baru itu baru. Dalam ayat Al-Quran ada qiradatan khosiin. Baru nan hina ke Allah. Menyebut baru pun ndak ada bu. Ndak badoso ada pak. Bila wak menyebut baru ko badoso, katiku wak tujuan kau orang. Mana pak? Nya ada dalam Al-Quran. Mangga badoso sedang Allah yang membuat dalam Al-Quran mah. Bu, lai tahu BABI. Babi. Ndak berdosa nyebut babi no. Sebab dalam Al-Quran ada pak namanya khinzir. Wawaw li tahu anjing. Ndak berdosa menyebut anjing no. Dalam Al-Quran ada kalbun. Nah bila wak menyebut itu berdosa, katika tujuan ke orang. Itu namanya baca itu. Bu, alai jale. Sama juga nyebut ayam tapi kau orang ayam, tu berso tu mah. Le paham? Tu namanya baca itu jago mana mulai awak biswa. Jangan sampai baca awak. Tu, nang kedua. Gua kejar salah. Wal kidbu baduto. Itu berto. Lai pernah berto. Lai. Bu, kalau ada orang mengecek, Buya, ambo seumur hidup tidak pernah berto. Justru nyo katiko mengecek tu nyo berto. Yo, jadi awakku pernah berto tapi kadang-kadang kini awak lah sadar. Awak pailuan sikap awak nak berdoa lah. Tu mangkonya bulan puasa tu awak dilatih oleh Allah supaya nak menjadi panduto. Rawan sekali berdoa di bulan puasa. Contoh, ni contoh. Biasanya bu di bulan puasa kan kurang ramai menggalih kolak. Termasuk awak ada menggalih nak? Nak awak ada rancak tu. Tapi niat pertama bu jangan cari untung, cari ibadah. Bu, kalau ibu kan menggalih kolak, menggalih pembukuan bisu, niat pertamanya ibadah. Ibadahnya kece Rasulullah, man fattara shaiman kana mithlu ajri la yanqusu minhu syai'an. Siapa yang memberi pembukuan ka orang yang sedang berpuasa, maka pahala puasanya dapat dinyo sama persis nak dikurangi sangene alai. Atau mungkin niat pertamanya ibadah. Nang kedua baru cari untung. Rawannya ketika cari untung kan tadi. Lah, tu rawan baru toa. Nyobue kolak ko, sapu kadang tu ana muka. Oh, pancing kadang tu. Kebetulan gula pasir ko agak mahal. Ini tambah sari manis. Itu sari manis. Supaya agak pakai manis bahasa kete. Gula tetap ada. Setelah masak kolaknya bungkus je plastiknya tagaklah tapi jalan tadi. Tibalah pembeli, batanya pembeli ko ni.
Golai jo gulo pasir ko ni iyo ko murni gulo pasir. Padahal tadinya tambah sari mah. Atulah betul mo. Hilang palu pasu. Ndak aduh sama sekali. Lebih baik wak jujur biar ndak dapat piti tapi wak dapat ibadah. Bu. Alai jangan. Nak ketiga alai. Ini mau minit 2 minit lah. Wal ghibatu cuaca. Kok nak merusak palu pasu. Riba. Lah itu riba. Apa kaya? Manggunjiang. Mampakecian kawan. Atau manggunyo di bulan puasa bu, mulai dari selesai solat subuh, jangan duduk-duduk awak berdua bertiga lai. Kalau ndak untuk baca Quran. Sebab kalau lah duduk awak berdua bertiga, beku adu nak kari gunjiangan. Bu, nama gunjiang ko karajo ibu-ibu. Bu, asawantang aja berang long. Nama gunjiang ko karajo ibu. Nan apa-apa dah ada mengunjung no nyomau ta. Nyomau ta nurang. Kalau ibu-ibu manggun, ibu-ibu supaya terhindar dari manggunjiang di bulan puasa, tu makanya Rasulullah memberikan alternatif terbaik. Alternatif terbaiknya tadarusul Quran. Bawahnya Quran. Bu Dewan, Pak Dewan, baik akan tu bawa Quran. Yang ketik tu Bu Dewan. Tapi kalau Bu Dewan kembalian ambo rancang. Dibalik Bu Dewan Quran ketik tu Biko kalau ndak sebok Bu Dewan di Padang, kecil kamu itu tahu mah. Buya abe ya. Balik Quran kalau mau baca Bu Dewan, Quran Bu Dewan, pano detik Bu Dewan. Iya. Sebanyak tu mu baca tu dari juz 1 sampai juz terakhir, Quran ketik tu Dewan tapi narancak Ambo nak minta ada Dewan Cuma kalau Bu Dewan baragi tu ambo tarimo. Ada Pak Dewan. Pak Dewan dia lah. Rancak mana? Aduh Quran ketik alui karakternya Bu. Mungkin agak ragu agak 50.000 lah. Bukan kamu nak mampu balinda, tapi awak kan ingin berbagi pahala dengan Dewan. Itu makasih Allah. Bacalah Quran. Baik Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran supaya terhindar dari mengunjung. Bawahnya saya tadarus. Al-Quran itu rumus supaya Pak Ibu khatam. Al-Quran itu apa Ibu? Kalau Al-Quran pojok, Al-Quran menghafal itu hanya ada 300 lembar. Rumus supaya mudah khatam. Hanya 300. Kalau 300 lembar, sedangkan dalam satu lembar itu ada timbal balik halamannya, mangko berarti kali 2. 300 kali 2 berarti ada 600 halaman Al-Quran. Sedangkan awak puasa itu 29 hari. Dibagi salah 300 lembar dibagi 29. Anggap salah 30 biar mudah. 300 bagi 30 berapa kira? 10. 1 juz itu 10 lembar. Bu. 1 juz berapa lembar? 10 lembar tuh. Bu. Awak sholat sehari semalam berapa kali? 5 kali. 10 lembar bagi 5 berapa? 2. Berarti setiap selesai sholat Bapak Ibu jangan beranjak dulu. Selesai 2 lembar Al-Quran. Tak usah banyak-banyak. Beko kalau ibu paksaan banyak-banyak sekali waktu bosan awak. Target dan salah selesai sholatku 2 lembar. Selesai 2 lembar lanjut saya karajuan yang lain. Insya Allah selesai Ramadan Al-Quran khatam 30 juz. Itu makanya pakai rumus. Tidak sembarang-sembarang saya baca Quran no. Itu makanya tidak khatam awak. Itu 1 kali itu. Kalau ingin 2 kali, kalau tadi 2 lembar 1 kali sholat, berarti tingkatkan menjadi 4 lembar. Kalau ingin 2 kali khatam.
Kalau ingin 3 kali khatam di bulan suci Ramadan, tingkatkan lagi 2. Berarti 6 lembar selesai sholat. Kalau ingin 4 kali, 8 lembar. Kalau ingin 10 kali khatam di bulan suci Ramadan, mangko 10 lembar satiuk selesai sholat. Bu, Tigo, 2 minit lah, 2 minit lah. Tadi 2 minit panjang. Nomor 4 lah. Wan namimatu kece Rasulullah. Nan kamailangan pala puasa waktu namimah masung-asung orang. Paham masung-asung orang? Kalau bahasa Indonesianya mengadu domba. Bahasa awaknya masung-asung. Nah nomor 5, wal yaminul ghamus, suka sumpah. Sangenek sumpah demi Allah, sumpah demi Allah, itu hilang palu pasul. Dan terakhir kece Rasulullah, wan nadaratu bisyahawati, pandangan yang membangkitkan syahwat. Baik laki-laki memandang perempuan atau perempuan memandang laki-laki, ketika naik syahwatnya, pahala puasa 0%. Oleh sebab itu di bulan puasa, ibu-ibu mohon maaf bu ya, mbok sarankan ke ibu-ibu sadonyo, nanado anak padusi lah dewasa, tolong sampaikan ke inyo di bulan puasa tutup auratnya. Lah, paham tu? Tutup aurat dari atas sampai bawah. Aurat perempuan tu 2 sinyo, 6 boleh dicali. 1 wajah, 2 telapak tangan. Bakot telapak tangan kau boleh dicali. Lah dulu di adek awak kok kaman cali padusi kok rajin hendak cali telapak tangannya. Kalau kasak tu rajin mencuci itu mah. Tapi kalau alui aku masih cuci dan mencuci. Itu kejaran kayak kita dulu. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi wajah je tapak tangan je boleh cari. Kalau padusi kondak kadang-kadang banyak padusi gini, lai baju tanpa bajunya tidak selesai. Ya bu, kami laki-laki kok mohon maaf cakap koma, bu, kami laki-laki kok diagi di Allah auratnya dari lutut sampai pusat. Tapi coba cari di bu, ada nak laki-laki dan hanya menutup iko saja. Tidak kawa sobok. Wah, kami laki-laki melebihi larangan Allah pakai sport. Kau manusia. Nanda aurat tu seluruh tubuh kecuali 2. Kau jiko sinyo. Justru nyo sebaliknya buka satu. Bu, alai jangan tu. Tu mau besok belum puasa, suruh anak awak, suruh cucu awak menutup aurat supaya puasanya sempurna. Sebab kalau ada orang lain yang melihat naik syahwatnya, maka pahala puasa yang melihat rusak, dan dia yang tidak menutup aurat juga pahala puasanya rusak. Karena dia ulah ini orang rusak. Lepas bu. Baik Pak Ibu, hari dah siang pula. Lah jam 2 balik lewat 23. Itu saja kira-kira nandapi ambo sampaikan ke ibu-ibu sadonyo. Harapan ambo mudah-mudahan besok di bulan suci Ramadan kita semua bisa melaksanakan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beko disampaikan pula ke anak-anak ibu, keluarga ibu, ke suami ibu tentang anak awak kaji kini kok supaya puasanya sempurna. Ada pertanyaan? Satu aja. Bagus. Bagaimana ketika sedang puasa menahan emosi? Rasulullah sudah mengajarkan. Kata Rasulullah, ketika ada orang yang memancing amarahmu, kata Rasulullah, taqulu inni shaim. Katakan kepadanya, saya sedang puasa, sambil maurid dan doa. Sabar. Nah, itu Rasulullah mengajarkan. Jadi ibu harus sabar. Ya sebentar. Kalau kabarang jangan berang, sabar. Ini soal saya puasa. Baik, ada lagi? Satu aja.
Yo. Kalau saya tengok dari definisi puasa Ustaz, menahan makan dan minum dan menahan nafsu dari yang tidak Ya. terus nafsu itu ada yang ditolak Ustaz. Nah, jadi kalau ada 4 kali Ustaz, apakah termasuk itu atau tadi kita katakan batal puasa atau tidak dari Baik. yang ambo tahu baru Ustaz mungkin ada yang tidak tahu. Baik. Definisi tadi kalau yang simak, anil akli wasyurbi wa anil muhtirati. Manaan dari tak makan tak minum dan sejenis dengan makan dan minum. Anan sejenis dengan makan dan minum. Kalau makan kan memasukkan sesuatu kamun jo. Memasukkannya itu sejenis. Anan dimasukkan kawa ditali moa. Lah, Termasuk ibu ketika sedang puasa pasuntik. memasukkan bube. Tak boleh. Walaupun pakai suntikan. Kalau misalnya darurat mana buya, awak lama fisik awak. Orang sakit tidak wajib puasa. Mangga dipaksa. Paham bu? Nah, itu yang anil muhtirat tadi. Amal sekali lagi sampaikan ke ibu supaya puasa sempurna. Awak harus belajar dari hal-hal yang sederhana seperti ini. Jangan dianggap remeh. Termasuk umur-umur tadi mungkin banyak orang menganggap remeh. Padahal itulah yang merusak puasa. Ya bu ya. Salah mongko kok umur ya terus. Ya tak bu. Oh kadang kusuk kilo di siang hari itu. Itu tak rasa mani-mani segede. Ya pak. Baik, itu saja kira-kira Pak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah cara dalam penyampaian Ambo, sebab nan salah datangnya dari Ambo pribadi. Kalau yang mana Bapak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan kajian kita Bapak Ibu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah.